Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar tak semua? Sehat Ji? Alhamdulillah. Oke adik-adik, silakan ya mengisi presensi yang telah kakak bagikan di grup. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah adik-adik, pada pertemuan kali ini kakak akan membawakan materi yaitu vokal. Apakah dari adik-adik ada yang mengetahui apa itu vokal? Ya. Ya, Padilla, apa? Betul sekali. Vokal adalah suara yang dihasilkan oleh manusia. Kakak ingin bertanya lagi kepada adik-adik. Ada yang mengetahui apakah vokal dan musik itu sama atau berbeda? Ada yang tahu? Ya, baiklah kakak akan jelaskan. Vokal adalah yang menyajikan karya musik melalui suara manusia. Sedangkan musik yaitu diartikan sebagai alat instrumen seperti gendang, gitar, piano, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik dasar produksi suara. Sebelum bernyanyi, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan dulu agar tubuh kita tidak kaku dan bisa rileks. Kenapa sih harus melakukan pemanasan dulu? Agar tubuh kita itu tidak kaku dalam bernyanyi. Misalnya, kalau bernyanyi kayak diam begini menonton, pasti bosan orang menonton. Jadi, alangkah baiknya pemanasan gitu supaya bisa menggerakkan tangan, supaya tidak deg-degan, rileks dalam bernyanyi. Ya, dalam pemanasan juga itu terbagi menjadi 3. Ada pemanasan fisik, ada pemanasan wajah, dan ada pemanasan pita suara. Ya, pemanasan fisik itu seperti apa? Kayak seperti di olahraga, tapi kalau pemanasannya di bernyanyi tidak terlalu banyak, tidak seperti kalau olahraga. Seperti itu pemanasannya meregangkan tangan ke kiri sebanyak 8 kali. Dan juga memutar kepala dari kanan ke kiri sebanyak 8 kali dan lain-lain. Terus pemanasan wajah itu seperti apa? Memutar pipi dari kanan ke kiri sebanyak 8 kali dan dilakukan secara perlahan-lahan, dan juga membuka mulut sebanyak 3 jari yang bisa masuk. Seperti itu. Selanjutnya pita suara. Pita suara itu terbagi jadi vocalizing, humming, dan ada juga huruf vokal dan gabungan huruf. Vocalizing terbagi menjadi humming. Humming itu seperti sedang bersenandung, kayak mengucapkan huruf vokal itu seperti apa? Ada A, I, U, E, O. Dan gabungan huruf itu seperti ma, ya, la. Di sini biasa digunakan pemanasan vokal terutama pada paduan suara. Notasi yang digunakan seperti do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Ya, seperti itu adik-adik. Baiklah adik-adik, kita akan mempraktekkan. Ya. Tunggu ya, saya nyalakan dulu. Ya, seperti itu ya adik-adik. Ya, selanjutnya
kita akan membahas tentang teknik pernafasan. Ya, kita akan membahas tentang teknik pernafasan pada bernyanyi ya adik-adik. Teknik pernapasan itu terbagi menjadi 3, yaitu teknik pernafasan bahu, teknik pernafasan dada, teknik pernafasan pada diafragma. Di sini kita akan membahas dulu yang pertama tentang teknik pernafasan bahu ya adik-adik. Teknik pernafasan bahu seperti bernafas menggunakan pernapasan bahu yang membuat paru-paru bagian atas mengembang sehingga suara tidak tahan lama. Lalu pernapasan dada, udara yang masuk sepenuhnya dalam paru-paru membuat paru-paru cepat lelah dan tidak tahan lama. Dalam bernyanyi gitu kayak cepat lelah, tidak karena udara yang masuk ke dalam paru-paru. Lalu bernafas dengan diafragma. Ketika menggunakan diafragma, paru-paru sedikit mengembang dan ruang pernapasan meluas karena diafragma bergerak ke bawah dibantu otot-otot yang membuat nafas keluar diatur kehendak menyanyi sendiri sehingga menghasilkan suara yang stabil. Ya, selanjutnya kakak akan membahas tentang teknik resonansi dan intonasi. Teknik resonansi yaitu dalam bernyanyi adalah bunyi yang diproduksi oleh pita suara berupa pantulan semacam gema. Gema yang dibentuk dari rongga resonalnya yaitu seperti bagian atas, tengah, dan bawah. Ya, selanjutnya kakak akan membahas tentang intonasi. Intonasi mengandung arti ketepatan suara pada pitch. Pada sub ini yang bernyanyi tidak hanya pitch saat membaca not tetapi menyanyikan teks lagu dengan nada pitch agar intonasinya terbentuk dengan baik yang dibutuhkan musikalitas dan ketahanan yang maksimal. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik phrasing dan artikulasi. Apa itu phrasing? Kayak bagaimana? Ya, di sini kakak menjelaskan. Phrasing adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar. Seperti kalau bernyanyi Ki. Tidak begitu kalau misalnya lagunya Tulus Hati-hati di Jalan ya. Perjalanan membawa itu terpenggal-penggal jadi jelek. Jadi kalau lanjut perjalanan membawamu yang mulus, kalau dipenggal-penggal itu jelei. Jadi phrasing pemenggalan kata yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Bernyanyi dengan infleksi yang tepat dan tampak dari penggunaan phrasing yang benar. Selanjutnya dinamika. Apa itu dinamika? Dinamika adalah teknik volume yang mengubah suara sesuai pesan lagu yang dapat membantu kita dalam menjiwai dan menyampaikan pesan lagu. Kayak pesan supaya bisa menjiwai apa lagu yang dibawakan supaya bisa disampaikan kepada orang-orang yang mendengar dalam bernyanyi. Supaya tersampaikan itu apa yang ingin diceritakan di sini lagu. Ya, selanjutnya power. Power itu seperti power berasal dari bahasa Inggris berarti kekuatan, yaitu dalam bernyanyi harus memerlukan kekuatan supaya itu suara tak berpower. Kalau kecil suara tak tidak berpower, tidak mempunyai kekuatan, itu orang-orang tidak bisa dengar dengan baik, tidak bisa dengar karena tidak terlalu keras suara tak. Jadi kalau bernyanyi butuh juga power supaya orang-orang yang dengar bernyanyi bisa dengar suara tak dengan keras dan artikulasinya bisa didengar dengan baik. Ya, lanjut. Kita masuk di teknik ekspresi. Di dalam teknik ekspresi
Bagaimana itu teknik ekspresi? Yaitu dalam bernyanyi, misalnya kita membawakan lagu sedih, ya harus kayak sedih-sedih, karena kalau misalnya bernyanyi lagu sedih baru bahagia, ekspresi kita tidak sama dengan di lagu. Jadi dalam bernyanyi harus dulu pahami lagunya, ini lagunya seperti apa. Misalnya lagunya itu sedih, jadi kalau lagunya sedih harus juga ekspresi tak kayak sedih-sedih, karena kalau bahagia tidak tersampaikan nih lagu yang dibawakan, karena tidak sinkron nih. Masa lagunya sedih baru mukanya bahagia, kan tidak masuk akal ya. Selanjutnya teknik improvisasi. Teknik improvisasi itu bagaimana? Teknik improvisasi adalah bagian akhir dari pembahasan teknik vokal. Teknik improvisasi digunakan untuk memperindah lagu. Aturan yang terpenting pada teknik improvisasi adalah harmonisasi. Improvisasi yang berasal dari kata improve dalam bahasa Inggris berarti memperbaiki, dan perbaikan dalam harmonis yang dimaksudkan dalam teknik vokal yang diperbolehkan melakukan improvisasi sesuai dengan musik iringan. Keterampilan tersebut didukung oleh teori musik. Baiklah adik-adik, pada pertemuan kali ini ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin tanyakan? Baiklah, kakak buka sesi tanya jawab. Sempat ada adik-adik yang ingin bertanya atau penjelasan dari kakak terlalu cepat atau bagaimana? Baiklah, kalau tidak ada, sekian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.